suatu yang sangat luar biasa terjadi. Bayangkan saya berada di jalur sebelah kiri, mereka berada di jalur sebelah kanan. Ya, itu dari jam 11 sampai kurang lebih jam 5 sore listrik di sebelah jalur kanan itu mati. Kalau listriknya mati ya nggak ada AC juga kan? Iya. Nggak bisa bayangkan. Tapi yang di sebelah kiri hidup. Akhirnya ya kita bukan ingin bergembira dengan penderitaan orang. Speak up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava Jihad Sabilah. Kali ini di program Speak Up. Dan program Speak Up-nya nggak biasa. Kali ini di program spesial kita yaitu Speak Up edisi Ramadan. Nah, teman-teman semua, di program Speak Up kali ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang luar biasa. Kali ini saya bersama sosok ya, yang dimana ini juga menjadi panutan saya, yaitu Ustadz Lutfi Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kali ini Ana udah bersama Ustadz Lutfi Rahman nih. Nah mungkin teman-teman semua di sini ada yang belum kenal siapa Ustadz Lutfi Rahman. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih Dava Jihad Fisabilillah. Iya. Saya kenal Dava dari kecil karena kami bertetangga ya. Bahkan kalau diurut-urut masih ada hubungan kekeluargaan dengan Dava. Saya sendiri, nama saya awalnya Lutfi Rahman, itu kalau di KTP atau di apa namanya paspor, dokumen-dokumen resmi. Dulu saya pernah diprotes pertama oleh guru saya di pesantren karena dua-duanya katanya Asmaul Husna. Kemudian ketika saya kuliah S2 di Asafiyah juga salah satu dosen saya juga bilang ini sebaiknya namanya ditambah. Kemudian saya konsultasi dengan guru saya Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Akhirnya beliau menambahkan Lutfi Abdurrahman. Agak biar lengkap, saya kadang-kadang menulis dengan tambahan Muhammad Lutfi Abdurrahman. Kebetulan anak saya semuanya ada Muhammadnya. Muhammad Sahal, Muhammad Wais Al-Qardi. Bapaknya nggak pakai Muhammad, saya tambahkan Muhammad Lutfi Abdurrahman dan Absed. Saya sendiri ya kalau di kemudian saya bekerja di PT Sahara Kapira Wisata, sebuah perusahaan travel khususnya haji dan umroh yang kebetulan kami bersama beberapa teman ya menjadi orang pertama di PT Sahara Kapira Wisata ini. Kalau jabatannya saat ini saya ambil sebagai direktur PT Sahara Kapira Wisata. Kalau di masyarakat ya Ustadz kampung yang mencoba memberikan pencerahan buat diri sendiri, buat keluarga dan buat masyarakat. Itu kira. Masya Allah. Tadi kalau misalnya saya dengar Ustaz dari nama Ustaz sendiri, Masya Allah mengandung makna yang luar biasa Ustaz ya. Masya Allah. Dan terus tadi Ustaz juga bilang bahwasannya Ustaz adalah direktur dari PT Sahara Kapira, yang mana berfokus di travel haji dan umroh dan haji ya Ustaz ya. Nah Ustaz, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang umroh dan haji di Ustaz ya, apalagi banyak bulannya udah bulan Ramadan Ustaz. Nah makanya saya ini agak penasaran Ustaz, kira-kira keadaan para jamaah di sana bagaimana pada saat Ramadan gitu-gitu. Nah nanti kita coba akan bahas seperti Oke, baik. Nah mengenai tadi terkait dengan umroh dan haji tadi Ustaz.
Kan kalau umroh dan haji itu biasanya, bukan biasanya, memang tempatnya itu di kota suci Mekah dan Madinah, Ustaz. Gitu, Ustaz, ya. Nah, tapi jika Ustadz pernah haji dan umroh di sana gitu, Ustaz, ya, dan merasakan mungkin keistimewaan di sana gitu, Ustaz. Kira-kira apa, Ustaz, yang menjadi keistimewaan kota Mekah dan Madinah itu? Kalau bicara kota Mekah dan Madinah, ini adalah kota yang dirindukan oleh kaum muslimin. Yes. Pasti kalau ditanya setiap muslim mau gak ke Mekah untuk haji atau umrah, ke Madinah, ziarah ke Rasul, ke Masjid Nabawi, pasti jawaban mereka semuanya, bahkan yang sudah berkali-kali melakukan ibadah umroh, ibadah haji, pasti ditanya itu pasti mau balik lagi, tidak ada bosannya. Karena memang yang pertama, kalau dari sisi geografis ya, mungkin tidak ada yang terlalu istimewa ya, karena di sana ya kan gunung-gunung batuan, tandus ya, walaupun saat ini sekarang sudah ada lahan-lahan hijauan. Tapi Allah menjadikan kota Mekah ini sebagai khairul ardi, yaitu sebaik-baiknya bumi, tanah itu adalah Makkah, dan itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kota suci juga ditetapkan Allah, ya. Inna Allah harrama Makkah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi Nabi menyatakan bahwa Allah menjadikan kota Mekah itu sebagai kota suci pada saat penciptaan langit dan ada juga riwayat yang menyatakan bahwa dijadikan kota suci Mekah itu adalah ala lisani Ibrahim, lewat permintaan Nabi Ibrahim. Nah, maka Nabi juga meminta ada kota lain yang dijadikan kota suci, yaitu kota Madinah. Jadi kalau kota Mekah itu adalah ketetapan Allah pada hari ditetapkan atau diciptakan langit dan bumi lewat lisannya Nabi Ibrahim. Kemudian kalau kota Madinah itu dijadikan sebagai kota suci itu lewat lisannya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, keistimewaannya banyak ya. Dari Mekah, dari namanya saja sudah Makkah. Ya, ada yang mengartikan Mekah ya muku, itu artinya menghisap. Apa itu yang dihisap? Yang dihisap adalah dosa-dosa kita. Maka begitu orang masuk Mekah, dia motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu bertambah. Semangat sholatnya, semangat berbuat baiknya. Karena memang tujuan orang yang masuk kota Mekah adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu juga kota Madinah. Nah, kota Madinah sendiri menjadi kota suci, dan dia juga mempunyai keutamaan kota. Kota Madinah saat ini adalah kota yang di dalamnya ada makam Nabi besar Muhammad SAW. Jadi satu-satunya makam Nabi yang tidak diperselisihkan. Kalau Nabi-Nabi yang lain kadang-kadang ada makamnya dua. Di negara ini ada, di negara lain ada. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada satu pun yang berselisih bahwa memastikan disitulah makam Nabi besar Muhammad SAW. Sosok manusia yang melakukan perubahan sangat luar biasa. Maka dulu nama Madinah itu Yasrib. Yasrib itu artinya wabah. Ya. Kemudian Nabi datang, nama Yasrib ini diganti dengan Madinah. Madinah itu dari kata tamadun, artinya peradaban. Nah, Madinah itu artinya sebuah peradaban yang al-munawwarah, peradaban yang menyinari seluruh dunia. Maka kita bisa lihat ya, bagaimana Islam mampu menyinari peradabannya, menyinari seluruh dunia, terutama pada fase-fase awal ya. Tidak ada kehidupan yang paling luar biasa, bahkan bukan hanya diakui oleh intelektual muslim, tapi juga mereka para orientalis itu mengakui bahwa kehidupan manusia yang paling ideal adalah pada saat
bersama Nabi besar. Saat hukum ditegakkan, hak dan kewajiban masyarakat itu semuanya terpenuhi. Luar biasa. Kalau misal kita dengar tadi saja paparan dari keistimewaan kota Mekah dan Madinah, anak semakin ini rindu gitu saja. Bahkan kalau misalnya anak saya pernah lihat di sosial media gitu saja, ketika orang-orang berbondong ke sana nggak ada yang nggak nangis gitu saja, karena mungkin melihat keistimewaannya Mekah, keistimewaan Madinah gitu ya, keindahannya gitu saja, kenyamanannya untuk beribadah gitu. Nah, kalau Aka kan belum pernah ke Mekah dan Madinah lagi, dan kalau yang Anda tahu Ustaz sering gitu ya ke Mekah dan Madinah. Kira-kira apa saat yang menjadi kerinduan gitu? Saya harus kembali ke sana nih. Nah itu kira-kira apa saat yang bikin rindu gitu? Ya, yang bikin rindu kalau Madinah adalah pengen dekat dengan Nabi. Artinya, kalau kita sampai berselawat pada Nabi, menyampaikan salam, berdoa, ya, takala ziarah, berdoa kepada beliau, awisidu bi annaka qad balagta risalah wa adal amana wa nasatal umma wa jahadta haqqa jihadi ya Rasul. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan amanah Allah, ya, qad balagta risalah, menyampaikan risalah, wa adal amana, telah menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala, berjihad dengan sepenuh-penuhnya jihad. Itu kita berdoa, kemudian memohon kepada Allah wa'atihi, ya Allah wa'atihi wasilah al-fadilah wa darajat al-aliyah wa maqam al-mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Doa yang mungkin sering kita baca setelah azan, ya. Itu kita sampaikan doa itu kalau kita ziarah ke makam Nabi besar Muhammad. Kalau kita minta kepada Allah agar Nabi menempati surga al-wasilah. Surga al-wasilah ini tidak ada yang menempati kecuali hanya satu orang. Dia surga paling tinggi. Dan kita berharap Nabi Muhammad yang berada di al-wasilah. Insyaallah. Kemudian maqam rafi'ah, ya, maqam yang tinggi. Itu harapan kita. Jadi ya artinya kemudian kita banyak berselawat, ya, menyampaikan selawat, lihat perjuangan Nabi di Mekah, bukan cuma di Mekah, di Madinah begitu juga. Bukan hanya di Madinah, di Mekah juga begitu. Kita lihat napak tilas bagaimana perjuangan Nabi menyebarkan dakwah Islam. Jadi Nabi kan berdakwah selama 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nah itu di Mekah lebih fenomenal. Kalau di Madinah masyarakatnya sudah terbentuk, ya. Jadi Nabi belum hijrah. Nabi dalam riwayat dikatakan tidak ada satu rumah kecuali ada muslimnya sebelum Nabi hijrah. Jadi ketika Nabi mau hijrah, di situ sudah ada. Jadi Nabi sudah mengutus sahabat namanya Mus'ab bin Umair untuk menjadi duta di Madinah, mempersiapkan orang-orang Madinah untuk menerima Islam. Hingga Nabi masuk, ya, Nabi diterima dengan itulah orang Madinah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yubsiruna ala anfusihim walau kana bihim khususa. Dalam surah Al-Hasyr itu Allah memuji orang-orang Madinah yang mereka itu mementingkan kehidupan saudaranya ketimbang dirinya. Jadi bagaimana mereka berlapang dada untuk menerima orang-orang Nabi dan orang-orang muhajirin, itu di Madinah. Di Mekah kita bisa lihat, ya, ketika kita melaksanakan itulah saat ini saya masuk ke Sahara, ya, Sahara Kafilah. Ketika orang berumrah, ketika orang berhaji, dia tidak hanya sekedar melakukan ritual, ya, umrah, misalkan tawaf, sa'i, tahallul, tidak hanya itu, tapi kita coba menapaktilasi bagaimana, ya, mendekatkan diri kita kepada Nabi. Kita bisa lihat di Mekah ada tempat-tempat yang menjadi saksi sejarah Nabi melakukan dakwah yang sangat luar biasa. Ya, nanti kita bisa lihat walaupun tempat rumahnya sudah, tapi ada, ya, di situ misalkan Darul Arqam. Di mana letak Darul Arqam? Biasanya Jawa Haji itu kita jelaskan. Darul Arqam itu tempatnya di dekat Bukit Sofa. Di situ Nabi membina generasi universitas pertama, kalau bahasanya Dr. Syafi'i Antonio itu universitas pertama yang dibangun oleh Nabi adalah Darul Arqam. Nabi mencetak generasi-generasi sekelas Sayyidina Abu Bakar,
sekelas Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Abdullah bin Mas'ud, ya Sayyidina Hamzah itu di Darul Arqam. Sehingga mereka Sayyidina Umar ya, sehingga mereka kita bisa lihat Bilal ya, menjadi sosok-sosok yang militer. Yaitu di Mekah terjadi. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana perjuangan Nabi di Mekah ya. Mereka Nabi ditindas ya, kemudian dicaci, dimaki, sahabat-sahabat Nabi ya banyak yang terbunuh. Itu artinya sesuatu benefit yang didapat oleh jamaah umroh atau haji yang ikut sahara itulah tidak hanya sekedar melakukan ritual, tetapi mereka mendapat sebuah pencerahan sosial, pencerahan spiritual dengan menapaktilasi dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya tadi kita dengarkan saja tadi yang bikin rindu di kota Madinah terkait dengan kuburan Nabi dan juga melihat sejarahnya, lalu juga menapaktilasi kota Mekah, perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana membawa peradaban Islam gitu saja sampai menyinari dunia ini gitu saja. Nah, ini menjadi kerinduan keistimewaan yang mana pantas sekali gitu bahwasannya Mekah dan Madinah ini adalah kota yang sangat didam-damkan gitu saja. Kalau misal tadi kita lihat napaktilasnya bagaimana perjuangan Nabi, perjuangan sahabat gitu saja dalam berdakwah menebarkan agama Islam ini gitu saja. Nah, terus kalau misalnya tadi kita tarik awal lagi saat bahwasannya sekarang ini bulan Ramadan jamaah umroh itu apalagi dari Sarah Kafilah juga berangkat itu saat ke Sabah ya. Kira-kira apa faedah keutamaan yang didapatkan ketika kita itu melaksanakan umrohnya itu di bulan Ramadan? Kira-kira apa Seth? Ya, Ramadan memang mempunyai daya tarik sendiri ya. Baik dari sisi ibadah yang lain kita bisa lihat aspek spiritual seorang akan mengalami peningkatan pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya puasa, tapi kita bisa sholat berjamaah. Ya mungkin di masjid biasa shopnya satu shop, ketika Ramadan mungkin akan bertambah menjadi 2 shop. Daripada sholat fardu. Begitu juga dengan umroh. Karena umroh sendiri memang Nabi mengapresiasi. Ya. Secara praktek Nabi tidak pernah umroh Ramadan. Jadi umroh Nabi di luar Ramadan. Tapi dalam riwayat hadis ada Nabi menyatakan al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Jadi umrah di bulan Ramadan itu sepadan ya, setaraf itu pahalanya berhaji dengan Nabi besar. Itu umrah di bulan punya keutamaan sendiri ya. Nah, maka kita bisa lihat begitu umroh dibuka Ramadan itu luar biasa. Animo masyarakat bukan cuma Indonesia, sedunia ya. Nah, kemarin jamaah Sahara awal saja saya berapa kali lihat video yang dikirim oleh teman-teman itu pulang atau berangkat menuju masjid saja sudah padat luar biasa. Sampai pemerintah Saudi kan 2 tahun ini kalau tidak salah itu mengharuskan orang kalau mau itikaf daftar dulu deh. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya bebas orang mau itikaf. Jadi karena kepadatan yang luar biasa. Bahkan kemarin ada himbauan di awal itu agar jamaah hanya melaksanakan umroh 1 kali saja. Karena padatnya yang sudah sangat luar biasa. Animo masyarakat yang luar biasa. Apalagi di Masjidil Haram ya. Dan itu di bulan Ramadan memang mempunyai keutamaan, mempunyai spesifikasi sendiri dia. Di bulan Ramadan dibanding dari bulan-bulan yang lain. Bahkan Anda pernah dengar di berita bahwasanya katanya pemerintah Arab Saudi menghimbau bahwa katanya warga yang dari Arab Saudi jangan umroh dulu gitu Zat. Jadi dipinggirin dulu biar yang lain bisa masuk gitu. Anda pernah dengar kayak gitu Zat? Kalau secara himbauan sih mungkin saja ya. Tapi secara pelaksanaan bebas. Iya. Ada mereka juga
mereka menjadi sangat menginginkan ya untuk bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan ini tadi. Apalagi dari negara-negara tahun ini, saya kemarin bulan Januari akhir ya awal Februari itu juga sudah padat. Nah itu banyak masuk dari negara-negara Balkan, negara pecahan Rusia. Ya, Uzbekistan, Kazakhstan, kemudian Kyrgyzstan. Itu yang biasanya pada bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya jarang kita melihat, atau ada tapi tidak terlalu baik. Tapi kemarin tuh luar biasa. Ya, banyak sekali dari mereka. Yang biasanya sering kita lihat kan dari orang Pakistan atau Afghanistan ya, atau orang India. Ini kemarin itu saya melihat banyak sekali dari negara pecahan Rusia ya, yang masuk ke melaksanakan ibadah. Berarti memang di bulan Ramadan ini memang animo meningkat ya. Betul. Nah, pastikan kalau misalnya tadi animo meningkat, antusiasme warga masyarakat muslim itu meningkat. Ini mana pengen gitu saja meraih keberkahan di bulan Ramadan ini dengan berumroh di sana gitu saja. Nah, tapi kan mungkin ada tantangan-tantangan saat apalagi ketika melaksanakan umrohnya pada saat puasa dan segala macamnya. Kira-kira apa tantangan? Oh iya, tantangannya juga lumayan juga ya. Pertama, menguji kesabaran kita. Ini karena kepadatan orang yang banyak akan memunculkan permasalahan. Bila kita tidak sikapi dengan bijak. Ya seperti misalkan tawaf yang berdesakan luar biasa. Ya, kemudian berjalan ke masjidnya aja udah luar biasa. Saya itu ditambah lagi ya kalau di Masjidil Haram tuh kan ada hiruk pikuknya luar biasa. Orang-orang banyak tuh hiruk pikuknya luar biasa. Jadi benar-benar kita pinjam sabar tetangga gitu ya. Mencari saf sholat kadang-kadang juga tantangan buat kita ya. Karena semuanya udah penuh kadang-kadang, apa kalau pada datang terlambat ya. Nah, itu saya pernah umrah akhir Ramadan itu sampai di lantai paling atas saja sudah di booking, sudah dilamak lah ya. Jamaah umrah dari negara tertentu. Jadi mereka jadi kalau bergerombolan ya, misalkan 5-6 orang itu setiap hari tendanya atau ininya udah ada yang jaga. Jadi nggak bisa kita tetap di situ lagi. Dan yang lain mungkin satu jaga di situ. Ya, aku digeser kan. Nah, itu tantangan yang akan ditemui. Walaupun kenikmatannya luar biasa. Seperti misalkan di saat berbuka itu makanan melimpah. Kurma dari segala macam jenis ada. Makanan, minuman, bahkan ada yang memberikan makanan-makanan berat. Itu berlomba-lomba untuk berikan di sana kan kebaikan pasal luar biasa. Tapi kalau misalnya ketika umroh ataupun haji ataupun ketika berkunjung ke Mekah dan Madinah, kira-kira ada kan momen yang mungkin tidak terlupakan ketika di sana? Ya momennya kalau di Mekah ya, saat mungkin ke Multazam kali ya. Multazam. Karena kita kadang berdesakan ya untuk berada di Multazam, gelantungan berdoa. Nah itu kemudian kalau di Madinah ya saat-saat kita ziarah. Saat ziarah akal Nabi itu kita bayangkan bagaimana perjuangan Nabi itu, kadang-kadang air mata kita udah ngembek gitu ya. Ya itu momen yang mungkin sulit untuk kita lupakan. Dan mungkin ada beberapa momen lagi. Ya kadang-kadang ketika kita bertawaf itu kami di sana sering sekali mengajak ya kepada jamaah haji, jamaah umroh, bahwa momentum kita untuk melakukan kebaikan kalau kita berada di tanah suci.
Nah, saat kita melakukan kebaikan, maka insya Allah Allah akan lebih berbuat baik lagi kepada kita. Maka tidak sedikit jamaah-jamaah yang menemukan keajaiban lah ya. Menemukan sesuatu yang dia tuh sesuatu yang wow gitu ya. Kayak misalkan saat dia tawaf, atau ada anak yang menghampiri bawa air minum, kan gitu. Nah, sesuatu yang luar biasa kan. Nah, atau ada yang memberikan makanan dan lain sebagainya, gitu ya. Atau ada yang mempersilakan sab, gitu kan. Atau orang lagi nyari, atau ada yang mengkirim. Nah, dia itu sesuatu itu sesuatu yang luar biasa banget. Kita lagi nyari sab, kesulitan cingeng, atau ada orang dari ini manggil kita. Nah, ini memberitakan kita berada di sampingnya. Itu sesuatu yang luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Berarti banyak momen yang mungkin tidak terlupakan ya, Sat ya. Bahkan juga pernah lihat, Sat. Jadi ketika ada mungkin influencer Sat ataupun pendakwah, beliau mencoba ngetes, Sat. Ini doa di Mekah ini benar-benar bicara apa enggak gitu. Nah, dia ini lagi baca Quran, Sat. Baca Quran, mungkin udah lama baca Quran, haus nih gitu. Bingung, tapi baru di hati gini. Tiba-tiba langsung ada yang datang gitu, Saudara. Nah, beliau langsung nanya gitu. Ini mau seperti itu ada juga, Saudara. Ini sering banget yang kayak gitu ya. Terjadi jamaah umroh, jamaah haji ya. Saat seperti itu ada orang yang melakukan kebaikan. Nah, maka dari itu kan tak kalah kita melakukan amal saleh, maka amal saleh itu paling nafsi untuk diri kita kan. Jadi kita juga gimana cara kita berbuat baik, ya kita katakanlah misalkan ngambil air zam-zam, jangan ngambil buat diri kita sendiri aja. Ambil satu, kita kasih ke orang lain dulu, baru kita ambil lagi. Itu bagian dari perbuatan baik buat itu. Dan itu pasti kita akan mendapatkan hal yang seperti itu. Bahkan lebih dari itu. Momen kebaikan itu akan terus datang, Sat ya. Ya itu tadi momen-momen yang bisa kita temukan ya. Tak kala kita berada di dua kota suci. Baik itu Mekah ataupun Madinah. Ada satu kota suci lagi yaitu di Aqsa ya. Di Palestina. Nah, itu artinya kalau kita di Indonesia banyak melakukan kebaikan, insya Allah di sana juga kita akan banyak menerima kebaikan dan juga melakukan kebaikan. Insya Allah. Pertama dari kota suci Mekah dan Madinah, mungkin kalau misalnya dibilang tidak ada habisnya gitu, Sat ya. Akan banyak kebaikan, banyak keberkahan gitu. Lipat gandakan. Kalau di sholat saja di Madinah kan itu sama dengan 1000 rakaat di tempat lain. Atau rakaat sama dengan 1000 rakaat tempat lain. Kalau di Masjidil Haram 100.000 rakaat. 100.000 atau 1000 digandakan, ya kan? Itu kalau di Aqsa 500. Nah itu kan dari sisi itu aja loh. Bahkan ada ulama menyatakan bukan cuma sholat, setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan seperti. Masya Allah, luar biasa. Lalu Sat, ini sebenarnya muncul juga, Sat, mungkin tantangan mungkin ya bagi pemerintah, bagi para perusahaan travel umroh, dan juga bagi jamaah-jamaah yang mau berangkat ke sana, Sat. Yang Ana dengar juga kalau misalnya kita mau haji, Sat ya, haji biasa itu katanya harus menunggu 25 tahun gitu, Sat ya. Lalu kalau menurut Sat, bagaimana solusi yang akan diberikan, Sat? Memang untuk berhaji saat ini kalau secara aturan resmi ya, itu baik haji khusus ataupun haji reguler, itu kalau haji khusus kan menunggu sekitar 6 tahunan ya, 6 tahun. Kalau haji reguler bahkan sampai 25 tahun ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri dan juga harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, seperti tahun ini Indonesia kan mendapat tambahan kuota 20.000. Nah itu dibagi 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk haji khusus.
Nah, kemudian ada cara bagaimana supaya Indonesia sering dikritik, diberi tambahan kuota tapi tidak habis kuota. Nah, baru tahun ini terjadi, yaitu ada istilahnya bagi mereka yang ingin berangkat, benar-benar berangkat ya, dan tidak boleh mundur ya. Nah, itu mereka ada program dari pemerintah yang bisa diikuti. Baru tahun ini dilaksanakan. Nah, itu dengan tapi komitmennya dia tidak boleh mundur. Jadi kalau sudah masuk namanya, maka dia sudah bisa mundur. Bisa menunda lagi. Maka harus dibuat. Berarti memang harus ini juga Sat. Kita harus pintar-pintar mencari informasi juga Sat ya. Mencari informasi, kemudian juga ya menyiapkan dananya juga. Nah, itu. Bagi pemerintah ya harus terus mencari solusi-solusi yang terbaik untuk bisa memperpendek masa menunggu haji. Walaupun ada tersedia haji mandiri ya, beroda yang bisa langsung berangkat. Itulah. Itu juga di aturannya sebaiknya bagi yang ingin melakukan haji mandiri beroda berhajilah lewat travel resmi. Karena banyak sekali mereka yang tidak terdaftar, tidak resmi menawarkan jasa tersebut. Sampai di sana jamaahnya terlantar, dibiarkan dan lain sebagainya. Sudah bayar besar ya, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, maka dari itu saya ya bisa mendaftar di travel resmi ya, yang berizin. Alhamdulillah Sahara Kapila ya sudah mempunyai izin haji, sudah mempunyai izin. Masya Allah. Ya mudah-mudahan program-program percepatan haji pada tahun yang akan datang masih bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan. Kita belum tahu tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang ada, kita akan berikan informasi. Berarti memang mudah-mudahan hari ini kita tunggu-tunggu juga Sat ya. Solusi terbaik ya untuk haji dan umroh. Dan salah satunya Sahara Kapila Sat ya, bisa menjadi solusi itu Sat ya. Bisa menjadi solusi buat teman-teman ya, anak muda apalagi kan. Haji sewaktu muda itu beda banget. Ya, jadi ketika saya tahun 2011 tuh teman-teman saya banyak anak muda. Usia saya waktu itu saya masih umur kalau nggak salah 30 berapa tuh, kalau 74 saya lahir 2011 berarti 43 ya. 43 yang sekitar itu luar biasa banget. Kita semangat untuk melakukan tuh, kita berjalan kemana aja udah tenaga masih mantap gitu ya kan. Itu lagi sedang semangatnya itu. Maka saya sarankan apalagi saat ini anak muda sekarang kan udah luar biasa banget. Ya mereka tuh saat ini pergeseran keuangan itu saat ini ada pada mereka. Nah, makanya anak-anak muda itu punya punya agenda, mereka melakukan umroh, mereka pengen haji. Nah, itu ketika mereka pengen haji, maka bisa Sahara Kapila sebagai referensi untuk melaksanakan ibadah haji. Insyaallah berhaji dengan Sahara tidak hanya mendapatkan sekadar ibadah ritual, tapi kita akan perkaya dengan aspek-aspek sentuhan spiritual lewat perjalanan dakwah Nabi, lewat perjalanan kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, ya, kemudian bagaimana memperkokoh tauhid. Itu luar biasa. Iya, kalau aku setuju bisa bahwasannya sekarang anak mudanya itu beda saja. Ya. Bahwasanya mereka udah pintar cari uang gitu saja dari sejak muda gitu. Makanya saya mau kalau misalnya punya uang banyak tapi nggak disalurkan. Iya benar Ustaz. Jadi Sahara Kapila bisa menjadi solusi Ustaz ya untuk kita ya. Tadi juga bahwasannya kalau misalnya
berangkat ke sana pada saat lagi muda itu beda. banget itu. Jadi nggak usah khawatir, oh saya masih muda, takut ini, takut itu. Ya apa namanya, kenapa harus nggak ada yang ditakutkan? Iya. Orang bilang nanti dibalas, nggak ada yang balas. Nanti yang namanya yaumul jaza itu di akhirat. Ya. Jadi di sana biasa aja kita. Yang penting kita adalah jangan sombong, jangan takabur, gitu. Banyak istighfar, ya, banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu lihat kan, yang terutama ada niat. Niat menjadi faktor utama. Maka selalu, saya kalau diberikan manasik, aspek pertama yang saya sampaikan adalah aspek niat. Jadi meluruskan niat kita bahwa kita ingin berumrah, berhaji semata-mata adalah karena Allah, mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena apa? Karena ada pokok pangkai banget. Dan kadang-kadang ketika orang berumrah, berhaji itu menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, gitu loh. Sehingga kala dia sudah niatkan Allah, dia sudah niatkan Allah dan bismillah. Saya terus terang kemarin 2023 ya, bahwa jamaah haji itu luar biasa jamaah haji saya. Ya kan? Ketika kita berangkat dari hotel kita nginap menuju ke Mina, itu tidak bisa masuk ke tenda langsung. Jadi bisnya di stop jarak kurang lebih sekitar 2 kiloan, 2,5 kilo lah ya. Nah tapi karena niatnya yang sudah mantap bulat, jamaah itu ketika saya tanya bagaimana Bapak Ibu ini bisnya nggak boleh masuk menerapat ke tenda kita, kita harus jalan. Siap, mereka biasa. Itu tadi lihat karena mereka akhirnya kita berjalan sambil takbiran. Karena malam itu sebelum Idul Adha kan, takbir Allahu Akbar, itu menjadi sangat sesuatu yang luar biasa banget. Maksudnya? Itu jadi bukan menjadi beban. Kalau kita hadapi dengan gemuruh, mengeluh, itu akan menjadi beban. Ya. Tapi karena dihadapi dengan hati yang lapang, tadi niat tadi karena Allah, ya sudah tidak ada lagi bedanya. Ya bahkan ada anggota DPRD, terus ada pengusaha, ya yang ikut saat itu sudah tidak ada, ya status sosial. Semuanya melebur menjadi satu sebagai hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah berjalan di Mina. Nah, begitu juga kalau di Mina-nya waktu itu, maka niat menjadi kunci utama. Ya kan? Ketika niat itu muncul, maka pasrahkan kepada Allah, maka Allah akan berbuat sesuatu yang akan menggembirakan jamaah tersebut. Nah, haji kemarin beberapa kali jamaah Sahara itu diberi surprise sama Allah. Ya kan? Di Mina saya contohkan satu saja. Kita sudah ada di tenda. Waktu itu tenda itu hanya 2 AC. Wah, saya bilang nih dengan ukuran 60 kurang. Ya, dengan 2 AC. Udahlah kita sabar sebenarnya. Kita terima apa dan tidak lama ada yang menelpon saya dari travel, minta pindah tenda ini. Jadi dia minta menempati tenda yang saya tempati, saya pindah ke tenda yang dia tempati. Oke, akhirnya karena ini sesuatu yang krusial dan alasannya apa? Karena dia punya 2 tenda. Jadi tendanya itu yang satu di seberang tenda saya. Biar mudah katanya. Nah, jadi agar mereka mudah koordinasi, ditambah lagi banyak jamaah tua yang sudah sakit, sehingga dia kalau bolak-balik Oke, akhirnya saya koordinasi dengan pembimbing dengan Jakarta ya, komunikasi dengan direktur utama, itu udah bismillah kita niat bantu. Akhirnya kita pindah dari sini, kita pindah ke tempat yang teman saya itu, dia teman saya yang waktu kena saya. Suatu yang sangat luar biasa terjadi. Bayangkan saya berada di jalur sebelah kiri, mereka berada di jalur sebelah kanan. Ya, itu jam 11 kurang lebih jam 11. Dari jam 11 sampai kurang lebih jam 5 sore, listrik di sebelah jalur kanan itu mati. Saya bayangkan kalau listriknya mati ya nggak ada AC juga kan? Iya. Nggak bisa bayangkan. Yang
tapi yang sebelah kiri hidup. Akhirnya ya kita bukan ingin bergembira dengan penderitaan orang itu. Artinya kita melihat satu sisi yang lain bahwa itulah bentuk kesabaran jamaah, ya. Karena kita niatnya membantu, Allah memilihkan kita tempat yang terbaik. Nah, itu saya agak sepanjang kita melaksanakan ibadah haji, jamaah itu jamaah yang terbaik. Iya kan, ini luar biasa. Berkali-kali, bukan sekali dua kali aja. Di Al-Baguyur dengan kemudahan-kemudahan. Kemarin itu 2000 saya. Kuncinya satu, dari mereka niat, kemudian pasrah mengikuti arahan pengurus, baik itu pembimbing atau penanggung jawab. Masya Allah. Mereka menikmati bang. Ini jadi suatu yang berharga bagi anak dan juga bagi teman-teman semua ya. Bagaimana tadi perjuangan dan juga semangat antusias jamaah itu benar-benar terasa gitu ya, di tengah tantangan-tantangan yang mungkin di sana ada aja nih tapi dengan kesabaran kita, dengan ketulusan niat hati kita gitu ya, bahwasanya Allah akan memberikan rezeki yang tidak sangka duga saja gitu. Dan haisulah ya. Ustaz, mungkin terakhir Ustaz sebelum kita menutup, mungkin ada sedikit nasihat yang bisa Ustaz berikan kepada saya dan juga teman-teman semua. Silakan. Baik, namanya Sujati. Kalau nama sepeda Jihad. Oke, baik sahabat Dafa Jihad. Ya, saya memberikan suatu mungkin quote ya, bahwa Makkah, Madinah tidak akan pernah berkurang jaraknya apabila kita tidak melangkah menuju kepadanya. Jadi Mekah, Madinah tidak akan pernah berkurang jaraknya dengan kita bila kita tidak melangkah menuju ke dua kota suci itu. Selagi muda, usia kita masih muda, tenaga masih luar biasa, maka jadikanlah berhaji, berumrah menjadi bagian proposal hidup kita pada tahun ini, sehingga nanti Allah ijabah. Jalannya bagaimana? Jangan difikirkan jalan, banyak sekali jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedikit berbagi. 2009 saya menyatakan bahwa saya ingin berhaji di 2011. Padahal belum punya duit. Saya bilang saya ingin berhaji di 2011. Kemudian waktu itu kita dapat menang tender di salah satu perusahaan di perbankan nasional, membawa jamaah umroh yang lumayan, jumlahnya lebih dari 100 orang. Dapat bonus itu saya pergunakan untuk mendaftar haji. Nah, kala itu seharusnya saya berangkat di 2012 seharusnya. Tetapi luar biasa apa yang terjadi tahun 2010 Indonesia mendapatkan banyak kuota, sehingga jamaah yang menunggu di 2012 naik menjadi 2011. Dan apa yang saya katakan untuk berangkat haji di 2011, alhamdulillah terlaksana. Insyaallah. Luar biasa ya. Jadi jangan takut bermimpi, kemudian lakukanlah amal soleh. Insyaallah mimpi itu menjadi nyata. Masya Allah, luar biasa. Ini bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua di sini. Ini serasa saya lagi belajar langsung dengan Ustaz gitu. Jadi mudah-mudahan yang saya harapkan saya mendapatkan ilmunya dan teman-teman semua di sini juga mendapatkan ilmunya itu saja. Dan mungkin terakhir sebelum kita penutup, mungkin jangan lupa untuk follow sosial media dari Sahara Kafilah. Apa sosial media? Instagramnya Sahara Kafilah. Sahara Kafilah ya. Sahara Kafilah. Sahara Kafilah. Kemudian
Facebooknya ada Sahara Kapila, ada Rindu Rindu Ka'bah, Rindu Ka'bah. Ya. itu apa namanya di Facebooknya. Ya, Kemudian juga media sosial lainnya yang bisa diikuti, yaitu semuanya rata-rata namanya Sahara. Sahara Kapila. Nah, pokoknya caranya di sosial media Sahara Kapila itu saja. Dan bisa diikuti. Apalagi kalau ada keluarganya atau berangkat, itu keluarga bisa mengikuti di apa namanya di kegiatan di Facebook atau di Instagram dan lain sebagainya. Iya. Dan juga mungkin untuk mengetahui update terbaru tentang informasi-informasi haji dan umroh dan juga informasi terkait Sahara Kapila bisa follow sosial media gitu satu ya. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk bisa follow sosial media kami juga, yaitu di @komunikado.id teman-teman. Jangan lupa untuk follow. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Pak Dabiai. Bisa hadir. Namanya beri waktu buat saya untuk bincang-bincang masalah haji dan Iya, saya juga terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semua. baik. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman semua. Bersama saya Dafajat Sabila. Dan saya Muhammad Lutfi Abdurrahman. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak up.